orang yang selalu menunggu terbukanya peluang untuk bekerja nyari duit. Bukannya mereka membuat peluang untuk mendapatkan duit. Jika menunggu peluang, mau sampai kapan? Namun jika kita membuat peluang, maka apapun itu hasilnya akan kita peroleh. Jadi, jangan menunggu tapi buatlah peluang itu. Coba kita perhatikan kondisi sekarang. Percepatan perubahan dunia akibat digitalisasi telah merubah pola dan gaya hidup, terutama di dunia bisnis. Suka atau tidak, kita sudah mengalami keterlepasan dari kondisi lama, zaman lama, sistem lama, dari globalisasi ke deglobalisasi. Sehingga tanpa kita sadar, kita telah tertarik masuk ke dunia digitalisasi. Old system ke new system. Dan perubahan tersebut pun telah merubah model dan warna bisnis di seluruh dunia. Deglobalisasi dan pandemi COVID membuat situasi menjadi lebih sulit, membuat orang susah nyari duit, dan banyak yang susah nyari pekerjaan. Bahkan sudah banyak perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya. Namun, tenang saja bro, masih banyak pula bisnis yang tidak terpengaruh dengan deglobalisasi dan COVID-19. Selain bisnis makanan atau bisnis di bidang kurir, salah satu bisnis yang tidak terpengaruh keadaan sekarang yaitu bisnis bidang pertanian atau bahan baku makanan. Dalam episode sebelumnya telah dijelaskan bahwa apapun pekerjaannya, ketika mereka lapar, pasti cari makan. Sehingga peluang untuk bisnis bidang pertanian sungguh terbuka lebar. Jadi, walaupun banyak yang di-PHK-kan atau banyak yang susah nyari duit, seharusnya petani tidak terpengaruh untuk mencari duit. Dalam kondisi sulit, petani tidak perlu berjibaku bersaing untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan duit. Karena sebagai petani, pekerjaan mereka ada di kebun, duit mereka pun ada di kebun. Sementara kebunnya tidak kemana-mana, iya kan? Namun, kenapa sebagian petani berpikirnya terbalik? Yaitu mencari pekerjaan di luar kebunnya, menjadi buruh harian atau buruh bangunan atau buruh perusahaan. Kenapa petani lebih memilih bekerja di tempat lain? Bekerja pada orang lain? Tapi biarlah, itu pilihan mereka. Yang mengherankan lagi, separah apakah tingkat kerusakan kebunnya sampai-sampai petani berkata bahwa kebun sudah tidak memberikan jaminan hidup lagi. Padahal masih ada cara memperbaiki tingkat kerusakan tanaman di kebun. Yakin saja bahwa semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan khawatir, nanti kami bantu. Nanti si Purji beri solusi. Coba kita sederhanakan lagi cara kita berpikir. Kalau bekerja di kebun, nggak ada yang memerintah. Nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak perlu nabrak aturan perusahaan sehingga nanti dipecat, nggak perlu terlambat masuk kantor, nanti diomelin. Tapi jika Anda bekerja sendiri, siapa yang mau mengatur? Siapa yang mau marahin? Anda bisa buat kantor sendiri, tempat usaha sendiri, yaitu kebun Anda. Maka coba jadikan kebun sebagai zona bisnis Anda, sebagai area kantor Anda, dan tempat Anda berbisnis. Harusnya saat ini merupakan momentum dalam mengambil keputusan untuk lebih agresif merawat kebun. Bukannya malah dalam situasi sulit seperti ini justru aset berupa kebun ditinggalkan. Berbicara tentang kakao opportunity atau peluang bisnis di kakao, secara teknis satu-satunya cara untuk meningkatkan volume produksi adalah dengan meningkatkan efisiensi produksi. Kakao merupakan salah satu komoditi perkebunan yang mendapatkan perhatian serius karena perannya cukup tinggi dalam perekonomian nasional. Peluang pasar kakao terbuka lebar, sedangkan produksi biji kakao kering tidak mampu mengisi kapasitas produksi, di mana kapasitas mesin terpasang kurang lebih 800.000 metrik ton, yang hanya mampu diisi atau utilisasi 55% plus impor. Itu pun rata-rata impor pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 207.000 metrik ton. Coba diperhatikan. Saking kurangnya kebutuhan pabrik sehingga kita harus impor biji kakao dari luar negeri. Itu pun cuma mampu mengisi 55% kebutuhan dan kapasitas mesin produksi. Cuman 55% saja. Jadi sisanya 45% bagaimana? Ini menjadi peluang besar bagi petani kakao. Sehingga tugas kita bagaimana mensuplai atau mengisi kekurangan tadi. Secara kualitas biji kakao kita non-fermented atau tidak fermentasi. Sedangkan di luaran sana sudah fermentasi. Pertanyaannya, apakah kualitas biji kakao kita rendah? Tidak juga. Secara kualitas, Indonesia pernah masuk 10 besar kakao excellent di Paris. Dan jangan khawatir, karena biji kakao Indonesia memiliki tekstur dan aroma khas dan itu dibutuhkan.
membuat biji kakao Indonesia menjadi bagian yang penting, dan ini peluang. Karena tanpa kita sengaja, tanpa kita membuat peluang, peluang itu menanti untuk diisi. Kurang apa lagi? Apakah kurang jelas? Apakah peluangnya kurang nampak? Peluang sudah tersedia dengan sangat jelas. Pertama, biji kakao kurang untuk memasuk kebutuhan pabrik. Kapasitas produksi kurang lebih 800.000 metrik ton. Namun diperkirakan produksi biji kakao Indonesia tahun ini sekitar 160.000 metrik ton sampai 190.000 metrik ton, atau di bawah 200.000 metrik ton. Kedua, dengan tekstur dan aroma yang khas, biji kakao Indonesia diperlukan dalam rantai produksi olahan biji kakao menjadi coklat. Yang ketiga, belum ada artificial chocolate flavor atau aroma coklat imitasi. Pengertian bebasnya kira-kira begini. Jika buah-buah yang lain bisa dibuat rasa buatan atau sintetis atau rasa pengganti, tapi coklat belum bisa dibuatkan rasa buatan atau rasa sintetis. Jadi biji kakao akan tetap dibutuhkan untuk membuat coklat. Keempat, bagi generasi milenial, saatnya mengambil alih keadaan. Saatnya menggunakan teknologi digital untuk mengelola kebun, berbagi informasi, dan publikasi. Ini momentum. Saatnya kita back to kebun. Time is now. Tapi kenapa petani terus saja mengeluh dengan kondisi kakaonya yang terus menurun produksinya, dan sebagian besar yang dikeluhkan akibat serangan hama dan penyakit dan juga pupuk. Sampai kapanpun hama dan penyakit akan tetap ada dan selalu berdampingan dengan kita. Mereka akan terus berada dalam kebun kita. Tugas kita merawat tanaman, bukan terus mengeluh. Saya mau tanya, apakah dengan mengeluh akan membuat hama dan penyakit itu kabur dari kebun kita? Anehnya lagi, bukan hama dan penyakit yang kabur, malah petaninya yang kabur pergi meninggalkan kebunnya dan membiarkan kebunnya meranyah sepanjang masa. Kakao itu butuh sentuhan dan tidak butuh terlalu banyak usikan. Dia makhluk hidup, jadi secara alamiah dia akan tumbuh dan berkembang. Kita hanya membantunya dengan memelihara dan menjaganya dari serangan hama dan penyakit. Saya perjelas lagi ya. Memelihara itu sama dengan membantu tanaman mendapatkan asupan nutrisi atau menyediakan nutrisi sebelum nampak bahwa tanaman itu butuh. Ingat, sediakan nutrisi sebelum tanaman butuh. Menjaga itu sama dengan merawat, membersihkan atau sanitasi. Yaitu dengan melakukan pemangkasan, pemanenan, sanitasi buah, sanitasi sisa pangkasan, sisa panen, pemerasan, dan lain-lain. Dalam arti bahwa menjaga higienitas atau kesehatan tanaman sehingga bisa meminimalisir gejala dan efek serangan hama dan penyakit akan dibahas pada episode teknis. Bicara tentang rantai produksi atau chain of custody dan berbicara soal jangka panjang bisnis sustainability kakao, itu ada di hulu. Jadi semua stakeholder akan menjaga kontinuitas atau keberlanjutan dan keberadaan kakao di hulu. Sekali lagi di hulu, dan itu areanya petani.